Kisah Ali bin Abi Thalib, lahir hingga wafat. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu sahabat Nabi yang memiliki kisah hidup yang sangat menarik. Mulai dari kelahirannya, sampai wafatnya, semua perjalanan itu begitu membekas bagi umat Islam hingga saat ini. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin berhembus kepadanya. Begitulah Ali bin Abi Thalib menjalani sisa hidupnya ketika ia harus berjuang menegakkan apa yang hampir hilang. Ali bin Abi Thalib adalah sosok singa di padang pasir. Ia merupakan seorang yang gagah berani untuk maju ke depan memerangi kaum kafir yang menentang. Semua ia hadapi, hingga satu persatu berhasil ia tumbangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai ketika Ali bin Abi Thalib sakit mata, Rasulullah tetap mencarinya untuk memegang bendera perang. Perangainya yang sering berkelakar membuat suasana di antara kaum muslimin diliputi oleh rasa kasih sayang. Ia cerdas dalam berbicara, dan ilmu yang menggunung tersimpan di kepalanya. Ali bin Abi Thalib juga merupakan sosok yang masuk dalam kesederhanaan Khulafaur Rasyidin. Ia adalah khalifah keempat yang berusaha memegang teguh apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kisah kelahiran Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar tanggal 13 Rajab 23 SH, atau pada tahun 599 Masehi. Ia lahir tepat 10 tahun sebelum wahyu kenabian turun pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah kelahiran Ali bin Abi Thalib adalah di tanah Hejaz. Tepatnya, di kota Makkah di Jazirah Arab. Ibunya bernama Fatimah binti Asad dan ayahnya bernama Abu Thalib. Ketika Ali lahir, ibunya memberi nama Asad bin Abu Thalib. Nama Asad ini diambil dari nama kakek Ali yang juga Asad. Arti Asad sendiri dalam bahasa Arab adalah singa. Bahkan hingga hari ini, namanya akan selalu disegani oleh banyak orang. Ketika Abu Thalib mengetahui bahwa anaknya mendapat nama Asad, ia kemudian memanggil anaknya itu dengan nama Ali. Ali memiliki makna tinggi, yaitu yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hingga akhirnya semua orang memanggilnya dengan nama Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya, Khadijah, mengasuh Ali bin Abi Thalib sejak ia masih kecil. Mereka kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai putra angkatnya bersama Zaid bin Haritsah. Ali bin Abi Thalib tumbuh di lingkungan keluarga kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah hingga ia beranjak remaja. Itulah salah satu faktor yang mempengaruhi dari mana kecerdasan Ali bin Abi Thalib berasal. Kedekatan dan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib merupakan seseorang yang paling dekat kekerabatannya dengan Rasulullah. Ali adalah anak paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga merupakan putra angkat dari Rasulullah. Serta, Ali bin Abi Thalib adalah menantu dari Rasulullah yang menikahi putri kesayangannya. Hubungan Ali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat hingga tak heran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi Ali bin Abi Thalib. Ibu serta bapak dari Ali bin Abi Thalib merupakan keturunan yang sama dari Abdu Manaf. Abdu Manaf merupakan kakek buyut dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur ibu yaitu Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdu Manaf. Sedangkan dari jalur bapak yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf. Jalur nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur bapak adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf. Itu artinya, Ali bin Abi Thalib, baik dari jalur ibu maupun bapak, tersambung hubungan nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sejak kecil Ali bin Abi Thalib juga telah hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah.
Itu sebabnya, tali kasih di antara mereka bagaikan seorang bapak dan putranya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi Muhammad untuk tidur di kasurnya. Ini menunjukkan kecintaan Ali pada Nabi Muhammad. Semua itu karena, pada saat itu ia tahu bahaya apa yang akan menimpanya jika ia tidur di kasur itu. Namun, ia tetap takzim dan percaya untuk kemudian menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perannya di sana. Keteladanan Ali bin Abi Thalib, peduli dengan kaum fakir. Salah satu keteladanan yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib adalah kepeduliannya pada kaum fakir. Ali bukanlah seorang yang sangat kaya. Bahkan, ketika menikahi Fatimah binti Muhammad ia begitu miskin. Maharnya hanyalah sepotong baju besi. Ia dan Fatimah hidup dalam kesederhanaan materi. Suatu kali, pintu rumah mereka berbunyi. Ada seorang fakir yang sedang mengetuk pintunya. Fakir itu mengatakan bahwa ia begitu kelaparan. Keluarga Ali yang saat itu hanya memiliki beberapa potong roti yang hanya cukup untuk keluarganya, menyerahkan sepotong roti itu. Tak lama kemudian, datanglah seorang anak yatim di depan pintu rumah mereka. Anak tersebut mengatakan bahwa ia kelaparan. Ali pun kemudian memberikan potongan roti yang lain pada anak tersebut. Baru saja anak yatim itu pergi, terdengar bunyi ketukan di pintu rumahnya kembali. Kali ini datanglah seorang budak tawanan perang di depan rumah mereka. Ia mengeluh betapa laparnya ia tak memiliki makanan. Akhirnya, dengan ikhlas Ali menyerahkan potongan terakhir kepada budak tawanan perang tersebut. Ali bersama keluarganya tak memiliki makanan lain yang bisa mereka makan. Jadilah mereka hanya meminum air putih untuk mengenyangkan perut mereka. Amanah dalam tugasnya. Keteladanan dari Ali bin Abi Thalib yang lain adalah ia bertanggung jawab pada tugas yang diberikan kepadanya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah ke Madinah. Beliau kemudian mengamanahkan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan oleh kaum Quraisy kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali menjalankan tugas tersebut dengan bertanggung jawab. Satu persatu barang milik kaum Quraisy ia kembalikan kepada pemiliknya. Ia rela menjalankan tugas tersebut meski akhirnya ia tidak bisa berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali kemudian termasuk menjadi orang yang tertinggal dalam berhijrah ke Madinah. Kepemimpinan Ali bin Thalib sebagai khalifah. Tahun-tahun yang berat bagi umat Islam saat itu sebenarnya adalah ketika wafatnya Umar bin Khattab. Namun, wafatnya Umar bin Khattab ini hanya sebuah pintu dari fitnah besar yang akan muncul. Waktu berganti dan mulai muncul pemberontakan yang menewaskan Utsman bin Affan. Di tengah kemelutnya umat muslim atas meninggalnya Utsman, Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah. Tentu itu adalah hal yang sangat berat. Ketika memasuki kepemimpinannya, kondisi umat telah sangat tidak kondusif. Bahkan, saat itu umat muslim mulai terpecah hingga Ali memindahkan ibu kota kekuasaannya menjadi di Kufah, Irak. Kepemimpinannya berlangsung selama 5 tahun. Selama itu pula, mulai terjadi perang saudara yang merupakan buntut dari kekacauan sebelumnya. Bagaimanapun, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berusaha memimpin rakyatnya dengan meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali tetap menyerukan amal makruf nahi munkar pada rakyatnya. Ia adalah seorang pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Suatu ketika ia memasuki suatu pasar. Pakaiannya begitu sederhana dan selendang tersampir di bahunya. Tak ada pengawal yang menjaganya. Ia berjalan dan bertemu dengan seseorang yang tersesat di pasar tersebut. Kemudian, tak segan ia menolong orang itu dan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Dalam perjalanannya itu,
Ia berkata pada para pedagang agar bertakwa kepada Allah dan jujur dalam bermuamalah. Nasihatnya pada para pedagang itu adalah agar mereka adil dalam takaran serta timbangan untuk pembelinya. Hal ini cukup menunjukkan betapa ia sebagai seorang pemimpin yang sangat disegani oleh rakyatnya. Cara kepemimpinannya begitu adil sehingga ia tak ingin yang kuat menzolimi orang-orang yang lemah. Selain itu, ia tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan struktur sosialnya. Ia menyatu bersama rakyatnya meski ia adalah pemimpinnya. Ali merupakan sosok pemimpin yang merupakan teladan bagi semua pemimpin saat ini. Keturunan dan kisah kematian Ali bin Abi Thalib. Ketika menikah dengan Fatimah binti Muhammad, Allah mengaruniai mereka 3 orang putra dan 2 orang putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab As-Sugra atau Ummu Kulsum, dan Muhsin. Setelah Fatimah wafat, Ali kemudian menikah lagi. Dari beberapa pernikahannya setelah Fatimah, ia mendapatkan 17 orang anak. Keturunan Ali kebanyakan adalah seorang mujahid, baik yang meninggal di medan pertempuran, maupun yang meninggal ketika masih kecil. Kisah kematian Ali bin Abi Thalib. Tahun itu tepatnya tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, atau jika dalam ukuran Masehi adalah pada tanggal 27 Januari tahun 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat subuh di Masjid Agung Kufah. Ketika ia sampai pada gerakan sujud, terdengar bunyi teriakan, "Penghakiman hanya milik Allah, bukan milik engkau wahai Ali." Seorang yang berteriak itu menerobos jamaah yang sedang bersujud menuju Ali. Ia menghunuskan pedangnya yang telah berlumuran racun. Pedang itu tepat mengenai kepala Ali. Meski kepala Ali hanya mendapat sedikit goresan kecil, luka tersebut sudah cukup untuk membuat racunnya bekerja. Seorang itu adalah Abdurrahman bin Muljam yang merupakan seorang anggota golongan Khawarij. Golongan itu telah memiliki niat untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam arbitrase di Perang Siffin. 2 hari setelah kejadian tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib wafat. Ia pergi membawa harapan Bani Hashim untuk mengumpulkan kaum muslimin di bawah satu panji dari Ahlul Bait. Demikianlah sedikit kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan seorang mujahid besar di dunia Islam. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat baik dalam dirinya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.